Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara singkat ini. Silakan perkenalkan nama, jurusan, dan semester berapa. Perkenalkan, nama saya Dia Pramesti dari manajemen dan saya duduk di semester 1. Nama saya Melati Alfitasari, Fakultas Manajemen dan Bisnis, saya semester 1. Nama saya Dia Permatasari, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya duduk di semester. Oke, baik. Saya akan bertanya mulai dari Dia Pramesti. Sebagai mahasiswa baru, kita menjalani perkuliahan ini secara online, secara daring. Jadi, apa kesannya baru pertama kuliah, tapi proses pembelajaran tidak tatap muka? Jujur, sebagai mahasiswa baru dan dihadapkan dengan kuliah daring, saya sangat kecewa. Apalagi mahasiswa baru perlu namanya dunia perkuliahan itu seperti apa. Mahasiswa baru itu juga belum mengetahui metode-metode dalam pelajaran mata kuliah di universitasnya tersebut. Jadi kalau dihadapkan dengan daring sih agak sedikit kaku untuk mahasiswanya. Tapi lambat laut, lambat lama, saya pribadi mulai menikmati kuliah daring, tapi saya berharap juga kuliah daring ini cepat diakhiri untuk kita sebagai mahasiswa baru. Oke, untuk Dia Permatasari deh, apa aja sih permasalahan selama proses pembelajaran daring ini? Menurut saya secara pribadi, permasalahan Menurut saya secara pribadi, ya. Karena kan ada yang dari luar mungkin ada jaringan, kan sulit jaringan. jaringan. Itu permasalahannya Kami kita kurang mengerti untuk memahami materi-materi kalau secara daring. Berarti tergantung dengan jaringan ya, karena daring ini. Iya sih sebenarnya, karena kan kita kalau misalnya suka jaringan, pasti nggak bisa untuk tugas tugas itu. Untuk berkomunikasi dengan dosen, bergaul dengan teman kuliah atau selainnya itu termasuk masalah juga nggak dalam daring ini? Termasuk sih, termasuk iya sih, kan seharusnya kita bisa langsung tatap muka gitu kan, teman baru, kenal dosen secara langsung, ini kan jadinya sulit. Untuk Melati, gimana pendapatnya pembelajaran daring kuliah pertama kali, tapi kita belajar di rumah aja, nggak tatap muka? Gimana tanggapannya? Menurut saya pembelajaran daring sebagai mahasiswa baru agak sedikit kurang mengerti materi yang diberi dosen, karena kan biasanya secara manual langsung bertatap muka, dan ini sekarang melalui daring, melalui handphone, itu kayak kurang efektif aja seperti biasanya. Gitu sih. Oke. Terus menurut Dia Pramesti deh, kuliah online itu bikin nambah semangat belajar atau malah nurunin semangat belajar? Jujur pertama-tama tuh buat nggak niat gitu untuk belajar kuliah daring, tapi makin ini yang dosen, tapi kita sebagai mahasiswa ya harus mencoba menerima materi-materi yang diberikan oleh dosen, ya walaupun mahasiswanya itu sendiri nggak mungkin paham gitu sih. Berarti bisa dibilang agak sedikit menurunkan semangat untuk belajar ya? Iya, karena kan kita sebagai mahasiswa baru tuh perlu namanya
beradaptasi sama universitasnya, sama tentang materi-materi kuliahnya, sama dosennya, apalagi sama teman-teman kuliahnya. Untuk Melati mau tanya sekali lagi nih yang terakhir deh. Apa sih yang diterapi dalam diri sendiri supaya nggak malas belajar, supaya semangat terus dalam belajarnya? Terapi dalam diri itu agar semangat kuliah. Dan pastinya kan mau mengajar pendidikan setinggi mungkin, makanya harus semangat belajar. Gitu. Cukup pertanyaan wawancaranya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara singkat ini. Terima kasih banyak. Semoga kita lekas bertemu, semoga lekas kuliah tetap buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara singkat ini. Topiknya itu permasalahan pembelajaran daring mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini sebelumnya silakan perkenalkan diri, nama, jurusan, dan semester berapa. Perkenalkan, nama saya Tuti Septian Wijaya. Saya kelas manajemen A3 Malam di semester 1. Sesuai topiknya, jadi di sini saya ingin bertanya, apa tanggapan Tian tentang pembelajaran daring bagi mahasiswa baru? Sepertinya banyak ya kendala-kendala yang bisa dirasakan pada mahasiswa saat melakukan pembelajaran daring. Terus? Ya, silakan. Di masalah kendala negatifnya juga banyak gitu. Seperti kayak koneksi internet, terus ya kurangnya pemahaman waktu belajar. Karena kan beda suasana waktu belajar daring ataupun tatap muka. Untuk belajar daring ini itu gimana cara untuk komunikasi dengan teman atau dosen itu terhambat atau gimana? Bisa ulangi pertanyaannya, Nisa? Rahma? Untuk dalam proses pembelajaran daring ini, untuk berkomunikasi dengan dosen atau dengan teman, itu juga bisa termasuk hambatan tersendiri atau tidak? Ya, itu juga kembali pada koneksi internet. Jadi pemahaman yang kita serap kurang masuk gitu. Jadi kalau misalnya menurut mahasiswa baru nih, dari tadi kan yang kita bicarakan negatifnya mulu kan, kerugiannya. Ada nggak sih keuntungannya dari proses belajar daring ini untuk mahasiswa? Oke, keuntungannya kita bisa lebih apa ya? Keuntungannya ya kita bisa mendapatkan jawaban lebih mudah dari tugas-tugas dosen. Terus biaya keperluan lebih berkurang seperti ongkos yang banyaknya mahasiswa yang ngekos gitu, biaya makan itu sih lebih mudah gitu, lebih banyak keuntungannya jika adanya daring ini. Jadi selama proses pembelajaran daring ini itu meningkatkan semangat belajar atau malah mengurangi semangat belajar? Itu tergantung mahasiswanya. Jika dia melakukan pembelajaran daring dengan bermalas-malasan, pemahamannya nggak akan masuk gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang lain gitu yang mau memahami, ya sebaliknya gitu. Dia mau lebih mendapatkan pemahaman yang lebih banyak gitu. Kalau menurut
Saudara Tian sendiri itu jadi semangat nggak belajar daring? Tidak. Tidak. Beda suasananya. Berarti bisa dibilang Saya tidak. sedikit kecewa nggak untuk kuliah tahun ini karena daring? Ada nggak sih rasa penyesalan kenapa harus kuliah tahun ini gitu? Enggak. Menurut saya tidak. Saya menjalaninya ya lebih enjoy aja gitu. Ya semoga kedepannya corona udah nggak ada lagi, udah hilang dari permukaan bumi ini. Jadi kita bisa kembali ke tatap muka. Oke, itu aja pertanyaannya. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmawati, saya kelas A Manajemen Malam, saya mahasiswa baru. Di sini sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu saudara dalam wawancara singkat ini untuk memenuhi tugas saya. Di sini wawancaranya tentang permasalahan pembelajaran daring mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi sebelum wawancara dimulai, silakan saudara perkenalkan diri, sebut nama, jurusan, dan semester berapa. Baik, nama saya Wulandari, saya dari kelas A3 Malam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 1. Baik, terima kasih. Langsung aja di sini saya mulai pertanyaannya. Pertama, ini kita semester pertama, berarti kita masih mahasiswa baru. Sesuai topik, jadi yang awal pertama yang saya tanyakan, kesan mahasiswa baru setelah menjalani pembelajaran daring itu seperti apa menurut saudara? Kesan pertama setelah menjalankan perkuliahan daring ini. Silakan. Menurut saya selama daring, ya kalau menurut saya agak unik juga sih, agak bebas gitu. Cuman ya tapi nggak bisa jumpa langsung, jadi kadang bikin bosen gitu juga. Pertama-tamanya aja enak, tapi lama makin kesini semakin bosenin. Itu sih. Ada tidak hambatan selama proses pembelajaran daring ini yang dijalani saudara? Kalau hambatan sih ya cuman masalah jaringan, suka tiba-tiba hilang gitu, karena kan jaringan bukan kita yang buat. Dia apalagi kalau hujan deras, itu suara dosen tuh kadang nggak kedengeran sama sekali. Keluar Zoom ya itu. Oke. Berarti menurut saudara itu hambatannya hanya di jaringan saja. Berarti kita ini kuliah daring hanya tergantung dengan jaringan. Berarti dalam selama proses belajar untuk pemahaman materi itu berarti tidak ada hambatan sama sekali bagi saudara karena kita daring. Tergantung juga sama jaringan sama gimana kita sendiri. Kalau misalnya kan kadang ada selama masa pembelajaran tiba-tiba dia keluar Zoom, terus jadi materinya pun terpotong gitu, jadinya bikin loh sebelumnya bapak ini bilang apa, jadi kayak ya udah nanti aja tanya teman gitu. Terus kadang ada dosennya yang asik gitu pembawaannya, kadang juga terlalu monoton, tergantung sih. Untuk dalam pembelajaran daring ini sedikit terganggu juga tidak untuk berkomunikasi dengan teman? Kalau itu sih nggak terlalu, bagi saya ya nggak terlalu, karena kan udah ada WhatsApp, jadi mudah lah gitu. Terus pun kalau masalah tugas, nggak banyak sih tugas yang menuntut untuk berhadapan langsung, bertatap muka langsung. Tadi sebelumnya saudara
mengatakan bahwa awalnya perkuliahan daring ini biasa aja, agak sedikit senang, tapi lama-kelamaan sedikit bosan. Itu berarti kan dalam arti sedikit menurunnya semangat untuk dalam belajar ya. Benar atau tidak? Iya. Iya. Jadi upaya apa yang sudah saudara terapkan, yang sudah mungkin mulai Anda lakukan untuk meningkatkan semangat belajar Anda? Ya, kalau saya sih secara pribadi, ya duduk sambil melihat Zoom, terus kadang ngemil gitu kadang. Biar kan agak apa gitu ya kan. Biar nggak bosan. Ya walaupun nggak sopan. Tapi ya kayak mana ya kan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, menurut saudara, bagi mahasiswa baru, apa keuntungan tersendiri dalam pembelajaran daring ini? Keuntungan? Belum. Kurang menurut saya keuntungan kalau masalah itu. Karena kita kan anak baru. Terus ya pasti pengen lah ngerasain suasana jadi mahasiswa baru, kumpul gitu ya kan, jumpa sama teman yang baru, lingkungan baru. Tapi karena ada daring ini, jadi harus tertunda lagi. Nanti lama-lama terbiasa untuk Tadi saudara mengatakan belum ada merasakan keuntungan. Berarti selama proses pembelajaran ini tidak ada keuntungan yang Anda rasakan, kecuali ilmu yang Anda dapat dari dosen. Iya, kalau misalnya dari segi pendidikannya sih gitu. Tapi kalau sudah dari segi waktu kan, kita karena ambil kelas malam, jadi agak terbantu lah. Sedikit-sedikit bisa kita lakukan di jalan, di mana aja. Nggak perlu cepet-cepet ke kampus. Oke, Pak. Baik, terima kasih untuk saudara Puput sudah berkenan di wawancara singkat saya ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu saudara dalam wawancara singkat ini. Di sini topik wawancara kita permasalahan pembelajaran daring mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi sebelum wawancara dimulai, silakan saudara perkenalkan diri, boleh sebut nama, jurusan, dan semester berapa. Nama saya Zulkifli Alam, jurusan Ekonomi Pembangunan, semester 1. Oke, berarti di sini saudara masih mahasiswa baru ya? Oke, saya langsung izin bertanya. Di sini pertanyaannya, sebagai mahasiswa baru, apa kesan saudara ketika kuliah pertama tidak dijalankan tatap muka? Kesan pertama itu kurang excited karena sebagai mahasiswa baru yang ditunggu-tunggu momen penerimaan mahasiswa. So, jadi pas kita melakukan penerimaan siswa secara daring, itu kayak kita lagi bukan maba gitu. Oke, berarti jadi kurang bersemangat dalam perkuliahan ini ya? Ya. Oke, selama perkuliahan daring ini apa aja permasalahan yang saudara alami? Delay jaringan, jadi banyak jaringan yang keputus. Jadi pada satu ngasih materi dan disampaikan itu jadi nggak jelas. Berarti bisa dibilang daring ini kita tergantung sekali sama jaringan. Jadi hambatan salah satunya jika jaringannya putus, itu jadi hambatan yang berat untuk kita ya. Jadi selama kuliah online ini itu membuat saudara susah berinteraksi dengan teman dan dosen atau tidak?
aja kita bisa langsung tanya. Oke, jadi lebih fleksibel ya. Berarti tidak ada hambatan untuk berinteraksi dengan teman walaupun tidak berjumpa ya. Ya. Jadi untuk selama kuliah online ini, karena tadinya dijawab itu tidak bersemangat, berarti dalam proses belajar juga tidak semangat. Iya. Jadi ada nggak sih upaya supaya meningkatkan semangat belajar saudara sendiri? Ngatur waktu, jadi waktunya tetap disamain sama kita kayak kuliah offline. Jadi semuanya teratur mulai dari jadwal absen sampai kita melakukan pembelajarannya. Oke, berarti upaya penerapannya itu lebih kedisiplinan ya, untuk tepat waktu dalam mengisi daftar hadir seperti itu ya. Pertanyaan terakhir, bagi mahasiswa baru pertama kali masuk ke dunia perkuliahan di kuliah daring ini, ada nggak keuntungan tersendiri karena kita nggak bertatap muka kuliahnya, karena kita kuliah di rumah aja, ada nggak keuntungan bagi mahasiswa sendiri? Keuntungannya ya kita kuliah bisa di mana aja, nggak tergantung sama tempat sama waktu. Mau di mana aja kita bisa buka kelas. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih atas semua jawabannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Saudara Jikri. Ya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Kak, ini di sini langsung Rahma mulai aja wawancara ya Kak. Iya, Dek. Oke, baik. Sebelumnya makasih untuk Kakak udah ngulangi waktu untuk Rahma untuk wawancara singkat ini. Di sini wawancaranya tentang permasalahan pembelajaran daring mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi di sini Rama langsung mulai aja ke pertanyaannya. Sebelumnya silahkan Kakak perkenalkan diri, menyebutkan nama, jurusan, dan semester berapa. Perkenalkan, nama Kakak Sherly Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen semester 3. Oke, baik Kak. Terima kasih. Di sini langsung Rahma mulai tanya ya Kak. Sebelumnya Kakak kan sudah pernah nih menjalankan kuliah tatap muka. Jadi sekarang kita dituntut untuk belajar daring, belajar di rumah gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa aja sih Kak perbedaan yang mencolok atau kebiasaan baru dari Kakak dalam kuliah online ini? Kebiasaan baru. Kebiasaannya pasti kalau dari offline itu tatap muka secara langsung. Kalau online kan melalui media, melalui HP atau laptop gitu kan. Nah jadi kebiasaan baru yang Kakak rasakan di kuliah daring ini, satu, ketidakefektifan materi yang diberikan oleh dosen gitu. Yang pertama, saat dosen menyampaikan melalui Zoom atau melalui Zoom ya kan, karena Kakak juga pernah dari ini Google Meet gitu kan. Pokoknya kalau yang melalui kayak gitu, itu kadang masalah jaringan lah, masalah paket tinggal sedikit lah, macam-macam ya kan. Nah itulah kurang efektifnya. Terus yang kedua masalah ini, bosan loh jadinya kalau kalau dari daring gini mendengarkan dosen menjelaskan gitu. Terus pun yang ketiga nggak fokus. Nah itu sih yang Kakak rasakan. Oke, baik. Tadi Kakak bilang bosan ya Kak, jenuh. Berarti itu berarti kan itu menurunkan semangat kita belajar ya Kak?
Jadi ada nggak sih Kak upaya dari Kakak sendiri untuk meningkatkan rasa semangat belajar Kakak gitu? Itu kembali ke diri sendiri ya, bagaimana cara kita menyikapi, mungkin bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Mungkin itu bagi kakak, bagi teman kakak belum tentu gitu kan. Terus pun mungkin kakak punya pekerjaan yang akan kakak lakukan setelah ini, jadi kakak nggak fokus setelah ini kayak gini gitu kan, ngerti maksud kakak kan? Iya. Oke. Nah gitu. Nah jadi cara untuk membuat semangatnya lagi, berusaha untuk semangat aja, cari aja sisi baiknya gitu, karena ini memang juga udah keharusan daring kita kan, jadi nggak bisa dipaksain juga untuk kuliah tatap muka, jadi ya dinikmati aja gitu. Oke, jadi Kak, seandainya jika kuliah daring ini diteruskan, itu tanggapan Kakak bagaimana? Kakak nggak setuju. Nggak setuju ya? Walaupun memang ada kuota dari pemerintah gitu kan, tapi itulah membuat mahasiswa atau siswa-siswa itu pelajar lah kan, mahasiswa dan pelajar itu kalau kakak bilang semakin membuat bodoh mereka, karena banyak kan, kakak pun termasuk, mungkin adik juga ataupun siapapun yang ini, kalau ada pertanyaan atau tugas gitu searching gitu. Tapi kalau tatap muka itu kan ada pengarahan dari dosennya dulu, seperti kalian cari buku ini kayak gini gitu kan, diarahkan dulu, bahkan pun disuruh beli buku kan kalau tatap muka gitu. Kalau tahun sebelumnya kakak disuruh beli buku sama dosennya, jadinya ada bahan bacaan gitu. Nah jadi kalau sekarang bahan bacaannya cuma dari ini kan, dari e-learning atau dari Google Classroom gitu kan, itu sangat efektif. Mahasiswa sekarang itu tingkat membacanya sangat minim gitu, tingkat literasinya sangat sedikit kan, jadi untuk membaca materi di PDF kayak gitu pasti sangat sedikit mahasiswa yang membaca, itulah. Oke, baik Kak. Ini pertanyaan terakhir Kak. Sebelum dari tadi kita membicarakan yang negatif saja ya Kak. Jadi di sini ada nggak sih Kak efek positifnya atau keuntungannya bagi Kakak dalam proses pembelajaran online ini? Ada. Lebih banyak membantu orang tua di rumah, karena kan daring cuma sebentar, paling cuma 1 jam gitu kan, itu pun waktunya dikelang-kelang. Jadi waktu di rumah lebih banyak, lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga gitu. Terus pun karena dapat bantuan internet dari pemerintah, kayaknya untuk masalah kuota nggak terlalu bermasalah lah gitu. Untuk masalah pengeluaran dan waktu luang ya Kak ya? Iya. Oke, baik Kak, itu aja wawancara kita Kak. Terima kasih ya Kak sudah menjawab Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kak, apabila ada kesalahan, semoga kita lekas bertemu ya Kak nanti. Iya deh, itulah kan, semoga doain aja semoga cepat berlalu lah pandemi ini. Ya, amin. Kakak pun bosan kan udah di rumah nih sebenarnya kan. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.